Hai Sobat Potluck, selamat siang dari Luka Rehabilitasi BNN Kalianda. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Edi Suasono. Oke, apa kabar Bapak Jenderal? Alhamdulillah baik, selamat sore bro semuanya. Oke. Kayaknya gaul ini bapak kita nih. Iya, sepertinya gaul, karena Ya. always selalu ya Always Pak? selalu tidak pernah never. Oke. Tidak pernah never ya. Oke Jenderal, hari ini kita mau ngobrolin tentang narkoba di Iya. Lampung. Pertama-tama selamat datang dulu di Luka Rehabilitasi BNN Terima kasih. Kalianda. Iya. Selamat datang juga di Lampung. Jadi teman-teman Bapak Jenderal ini baru saja bergabung di BNN Provinsi Lampung sejak tanggal berapa Jenderal? 4 Agustus. 4 Agustus. Jadi baru berapa hari ya? Baru berapa hari? Baru 3 minggu jalannya. Baru 3 minggu. Oke Jenderal, kita mau bahas soal narkoba di Lampung. Ya. Sebelumnya kita mau tapak tilas sedikit dong tentang sejarahnya Jenderal sebelum akhirnya menapaki jabatan sebagai Kepala BNN Provinsi Lampung. Oke. Sebelumnya pernah di Lampung atau tidak? Oke, makasih ya rekan-rekan semuanya pecinta podcast Potluck. Podcast Podcast Loka. Kalianda. Luar biasa, ini sangat kreatif sekali. Baik, mungkin pada kesempatan ini ada sedikit saya sampaikan kurikulum vitae saya lah ya. Iya. Sebetulnya kalau saya itu orang baru di Lampung tapi sebenarnya stok lama. Ya. Karena saya sudah 3 kali penugasan ke Lampung ini. Penugasan pertama di Lampung tahun 1999 sampai tahun 2005. Penugasan kedua tahun 2010 sampai 2015. Yang ketiga yang saat ini sekarang. Nah, terus kemudian kalau riwayat pekerjaan, alhamdulillah semua pulau besar Indonesia sudah saya jelasai. Pertama saya dinas di Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Lampung. Dari Lampung saya pindah ke Papua. Sempat ke Papua Jenderal ya? Sempat ke Papua. Dari Papua ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kembali lagi ke Lampung. Dari Lampung kembali lagi ke Jayapura. 3 tahun. Terus baru bergabung jadi Kepala BNNP Maluku Utara tahun 2019. Terus kemudian 2020 kemarin saya pindah di Kepala BNP Palangkaraya dan sekarang Kepala BNP Lampung. Jadi sudah 3 kali Kepala BNNP. Sudah 3 kali. Ya, Jadi cukup khatam lah. jadi dari waktu Indonesia bagian barat Sampai Tengah, timur ya, sudah semua jelajah. 50 besar sudah, tambah bonus Maluku Utara. Luar biasa sekali Jenderal. Terus untuk kembalinya dari tahun 2015 ke Lampung sendiri pendapatnya seperti apa? Ada yang berubah nggak dari Lampung? Yang jelas satu kata, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa perubahannya. Termasuk Loka ini. Siap. Saya ingat sekali, saya tahun 2004 saya pernah menjabat Wakapolres di Lampung Selatan. Di Kalianda. Kalau nggak salah dulu di sini ada tempat direncanakan untuk LPK tuh, sarana apa? Dinas Pendidikan kalau nggak salah. Ya, dulu orang bilang di sini tempat jin buang anak. Tapi sekarang tempat jin buang dolar. Iya. Saya lihat produktif sekali Pak Bambang, luar biasa. Banyak kali kreasinya yang benar-benar bukan hanya membuat para pecandu itu sembuh, tapi produktif dia. Ini luar biasa sekali. Ini yang susah kan. Yap. Udah semuanya udah bagus tapi produktif pula kan. Dan ini saya sangat mendukung sekali. Sangat mendukung Iya. untuk rehabilitasi ya Iya, Jenderal ya. sangat. Oke, BNNP Lampung juga sekedar info sebagai mitra kita teman-teman dalam pemberantasan juga sebelum direhabilitasi ke Loka Rehabilitasi BNN Kalianda. Begitu ya Bapak. Iya. Terus untuk strateginya Pak Jenderal, gimana strategi Bapak sendiri dalam menghadapi permasalahan narkoba di Lampung? Oke. Jadi kisi-kisi buat masyarakat Lampung nih, Kepala BNNP baru gitu kan? Sebenarnya bukan kisi-kisi karena masalah yang jadi objek kita ya. Iya betul. Baik, kita sangat paham bagaimana Lampung ini menjadi sentral. Kalau saya bilang ya, bukan hanya sebatas marketing saja, tapi sekarang sudah jadi tempat transit juga, dan tidak menutup kemungkinan bisa juga jadi ada produk. Kalau kita harus sudah waspada ya. Karena sejak tahun 2005 saya juga sudah menjabat jadi Kasat Narkoba di Lampung. Waktu itu tren penyalahgunaan narkoba di Lampung itu sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan kami sudah bisa mendeteksi dan
bisa mengungkap juga jaringan yang menyuplai para penderes karet dan pendodos sawit di daerah Lombok Utara, Waikanan dan daerah Mesuji. Dan sudah sangat masif sekali pada saat itu. Dan kemudian setiap acara-acara kegiatan kampung seperti nikah, pasti malamnya itu sampai pagi. Iya. Yang dulu yang sangat populer itu ekstasi. Baru kemudian ke sabu. Nah, kalau kita prevalensi saat ini menurut hasil penelitian LIPI dan BNN Pusat, kita di angka 31.811 warga masyarakat kita di Lampung ini yang terpapar narkoba. Baik dengan yang baru sekali pakai, terus kemudian rutin pakai, dan yang dalam kondisi yang sudah edik. Nah, kondisi 31 prevalensi ini kalau kita akumulasikan atau kita perhitungkan dari sisi sabu, kalau kita sudah bisa anatomikan bahwa sabu itu 1 gram sabu itu bisa membuat peler untuk pemula sekitar 40 orang. Kami sangat paham sekali, zaman waktu itu aja 1 gram itu biasa dipecah menjadi 10 paket hemat, isinya 0,010. Cara kerjanya begitu saya perhatikan. Jadi misalnya 1 gram sekarang kan harga di pasaran gelap 1 juta. Dengan modal 1 juta, para pengedar-pengedar ini memecah jadi 10 paket 0,10. Nah, paket namanya paket hemat. Paket hemat ini biasanya dijual 200.000 sampai 300.000. Nah, kalau pemula mereka bisa patungan berempat jadi 50. Jadi kalau kita estimasikan dari angka 31.000 sekian tersebut, angka prevalensi tersebut, sebulan saja untuk memenuhi kebutuhan sabu 31.000 ini diperlukan berapa? Antara 7 sampai 8 kilo. 1 bulan. Bulan. Untuk daerah Lampung aja. Untuk Lampung. Kalau kita perhitungan anatomi of crime-nya tadi ya. Jadi berapa masyarakat harus berbelanja setiap bulan untuk narkoba ini? Iya. Kalikan 1 juta. Kalau 8 berarti 8 miliar setiap bulan harus mengkonsumsi narkoba. Belum bicara masalah sabu dan ekstasi Ya, dan zat lainnya ya. Dan zat ganja. lainnya. Dan yang di sini yang favorit adalah sabu, ekstasi dan ganja. Kalau seperti yang zat yang lain kurang begitu favorit. Oh, di Kalimantan Tengah kemarin yang favorit itu Carosprodol. Ya. Iya. Kalau di sini kenapa nggak favorit? Karena di sini susah. Di sini yang malah paling gampang nyari sabu, ekstasi, ganja. Karena memang daerah transit sini, daerah marketing. Nah, konsep ke depan kita yaitu tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kita punya konsep strategi balancing, yaitu bagaimana kita memaintain, kita mengelola antara supply dan demand. Kalau selama ini kita hanya fokus dan asik bicara masalah supply dengan memberantas pengedar dan bandar, ya, tapi dengan tidak menyelesaikan masalah. Karena Kenapa? pembelinya tetap nyari. Iya. Karena Pembelinya di dalam semua ini. Iya benar. dalam teori pasar jelas, walaupun supply itu diberantas tiap hari, tapi kalau permintaan tetap, ya tetap. Bahkan semakin apa? Iya. Semakin barang sulit, semakin langka. mahal. Ini semakin menguntungkan dari bandar-bandar. Dan faktor yang utama adalah faktor profit yang sangat menguntungkan. Iya. Karena kita pahami bahwa sekilo sabu itu home industrinya terbanyak di Cina sana. Harganya paling mahal cuma 500.000. Sampai sini sudah 1 miliar. Berapa keuntungannya? Dengan kekuatan untungan itu, makanya para bandar itu kadang dia bisa membeli aparatur, membeli siapapun untuk melancarkan bisnis dia. Makanya justru kita yang bekerja di narkoba ini adalah sangat berat sekali tantangan kita. Karena bukan hanya sekedar lawan kita, bukan hanya sekedar para bandar, tapi oknum-oknum yang mereka sudah terbeli ini yang berat yang harus kita lawan. Betul, ya. Itu yang paling berat. Nah, tadi faktanya pemberantasan kita sudah sangat berhasil. Faktanya apa? Anda bisa lihat data 70% sampai 80% penghuni lapas itu adalah tersangka narkoba. Berarti kan aparat penegak hukum sudah berhasil kan? Tapi faktanya Masih kenapa? Masih banyak. Ya itu tadi logikanya, karena permintaan tetap ada. Nah, makanya second strategi kami adalah kami akan memprioritaskan rehabilitasi ini. Saya sangat terbantu sekali dengan lokal kali Anda ini.
ini adalah menjadi pahlawan saya untuk mencapai strategi saya. Karena apa? Otomatis dengan kita mengurangi prevalensi ini, para penyalahguna ini, dengan cara apa? Tidak ada cara lain kecuali apa? Direhabilitasi. Dia sembuh, nggak ada cara lain dah, ya kan? Otomatis semakin sedikit permintaan, otomatis suplai juga berkurang. Itu aja konsepnya sederhananya begitu. Ya. Jadi kita buat gulung tikar si Bana Betul, ini, betul. gitu ya Jenderal ya. Iya. Oke, Sobat Potluck, selain kita kedatangan daripada Brigjen Pol Edi Swasono, kita juga ada Bapak Kepala Loka kita nih, yang Iya. paling kece. Kita nyebutnya paling kece nomor 1. Oh gitu ya. Tapi kan ada Pak Kak ya yang nomor ini. Saya nomor 2 aja. Nomor 2. Asal jangan bilang kocelok aja ya. Betul, jadi Iya. Bapak Bambang Setiawan, SPD Iya. MSI. Iya. Jadi Bapak nih, saya nanya deh, Iya. gimana strategi Bapak untuk sinergitas dengan BNN Provinsi Iya. Lampung nih? Ya. Yang pertama saya katakan bahwa selain sinergitas ya, sebelum ke sinergitas yang perlu kita upayakan sekarang adalah tentang standarisasi. Ya. Standarisasi rehabilitasi. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena selama ini rehab itu kan suka-suka kan. Ada yang modelnya dicelupin, ada yang modelnya dikasih obat ini, obat itu, tidak terstandar. Maka tahun ini saya informasikan juga ke Sobat Potluck semuanya. Loka tahun ini sedang berupaya meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan. Satu, kita sudah berhasil mempertahankan ISO, ya, standar mutu internasional terkait dengan layanan mutu manajemen, ISO 9001/2015. Kedua, di bulan September nanti kita akan dinilai oleh Kemenpan RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik. Nah, ketika kita mendapatkan nilai, itu sebagai wujud nyata komitmen kita memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Yang ketiga adalah tentang zona integritas, wilayah bebas dari korupsi. Itu sebagai wujud pelayanan kami. Kemudian yang terakhir adalah tentang juga standarisasi standar mutu nasional Indonesia 8807/2019 tentang SNI di bidang rehabilitasi. Nah, nanti mohon izin Jenderal, rehabilitasi di Indonesia nanti semua punya standar yang sama. Ketika lembaga-lembaga tidak memiliki standar itu, ya berarti belum bisa memberikan layanan. Sama kayak helm yang nggak memiliki standar ya akan ditilang gitu loh. Ya sama, nanti rehabilitasi yang tidak punya standar akan ditutup. Dan BNN punya kewenangan loh untuk menutup lembaga rehabilitasi. Kenapa? Karena nanti kedepannya BNN sebagai lembaga pengampu rehabilitasi. Jadi patut berbangga kita semua Loka. Tahun ini mudah-mudahan, mohon doa restunya Sobat Potluck, kita mampu mewujudkan itu semua di bulan September. Itu aja sih. Kemudian sinergitas jangan ditanya deh. Kita nggak ada BNNP, nggak ada BNNK, nggak bisa apa-apa. Betul. Gitu ya. Kita siapa yang membackup kita secara legal formal hukumnya, pendampingan kami secara hukum, kami bukan kapasitas kami, bukan kompetensi kami tentang hukum. Tapi karena ada Bapak Kepala di sini, ada Kepala BNNK di sini, kami merasa dilindungi. Tapi kalau soal rehabilitasi bolehlah tanya ke kami. Soal hukum bidangnya BNNP dan BNNK. Kita Bagi kembalikan. tugas. Iya, bagi tugas. Bagian pokoknya asesmen terpadu terkait dengan TAT, asesmen hukum, kita nggak punya kemampuan. Tapi kalau asesmen tentang narkotika, tentang pecandu, tanyanya ke kami. Gitu. Ahli ya. Kor-dekor. Jadi sudah membagi tugasnya masing-masing. Iya, Sobat Potluck. sinergitas pasti. Iya. Pasti. Oke, jadi saling membutuhkan simbiosis mutualisme Iya, ya, Jenderal betul. ya. Seperti itu. Kemudian ini juga saya pernah baca semalam sih Jenderal pernah baca itu Jenderal itu yang menggagas daripada Direktorat Reserse Narkoba sendiri di Polda Lampung. Mau konfirmasi nih, betul nggak? Bukan, jadi bukannya menggagas, tapi saya adalah pejabat transisi ya Kasat Narkoba terakhir yang kemudian berubah menjadi direktur. Oke, Saya berarti pejabat pertama, terakhir. direktur pertama. Pejabat terakhir. Oh, pejabat terakhir. Kasat Narkoba. Setelah itu jadi berkembang menjadi direktur. Direktur sudah kombes, sudah waktu itu pangkat saya masih kompol. Oh, artinya ada perhatian khusus soal Iya. narkoba ya, Iya. karena dinaikkan. Jadi Ya, dinaikkan ininya, statusnya. Statusnya. Strukturnya dinaikkan, eselonnya dinaikkan. Ada perbedaan yang ini dok, apa aja? Ya, jelas dong. Direktur itu sudah eselonisasi 2B3 gitu, dan dia sudah pangkatnya kalau kombes. Kombes ya. Waktu itu saya kasat masih kompol, mayor
nomor satu. Iya. Itu bumi dengan langit itu. Kalau masalah ide menggagas itu terkait masalah sipot interdiction yang ada di Bakahuni. Oh. Memang itu kami yang pertama dulu yang Iya, menggagas dengan Pak Direktur dari Direktur di Polda. Iya, Nah itu yang kita menggagas pembentukan sipot interdiction Bakahuni. Oke. Iya. Berarti yang pertama di Indonesia untuk support introduction. Ya untuk di Sumatera. Di Sumatera. Iya. Oke, karena memang kami kan Bakahuni ya, terbesar ya. kami dulu itu mengadopsinya, kita menirunya, kita studi bandingnya ke Soekarno Hatta dan Tanjung Priok Jakarta. Ya memang sebenarnya status sipot interdiction adalah pada posisi-posisi terluar. Sebenarnya itu untuk transportasi internasional. Kalau di kita sebenarnya bukan internasional, tapi mengingat vitalitas dan strategisnya, kita perlu untuk itu. Bahkan kami yakin kalau interdiction di Bakahuni ini benar-benar terlaksana dengan baik, kita bisa menekan di angka 40% suplai narkoba dari dari Sumatera ke Jawa. Ini akan sangat membantu rekan-rekan di Jawa mengurangi peredaran narkoba. Jadi di-cut duluan di Sumatera ya. Iya, karena filtrasinya kan bottleneck-nya ada di pelabuhan Bakahuni. Gitu ya. Ya, siap. Oke. Oke, tadi kita juga udah nanya nih di Instagram kita nih, Ya. Jenderal. Jadi sebelum kita menutup nih, ada pertanyaan dari teman-teman netizen Ya. untuk Jenderal sendiri. Mm. Gimana cara dan langkah berantas narkoba yang terjadi pada oknum aparat sendiri? Tadi waktu awal sudah sempat dibahas ya. Oh gitu ya. Tapi mungkin gimana caranya dan langkah? Oke, yang jelas kalau cara dan langkah ya, itu sebenarnya normatifnya sudah ada, ketentuan aturannya sudah ada. Apa yang harus diperubah terhadap oknum-oknum yang melanggar, ya, sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau metodenya menurut saya juga nggak ada bedanya, karena apa ya, modus operandi, cara bertindak narkoba itu dia tidak mengenal pangkat, tidak Iya, mengenal betul. kedudukan, Betul. tidak mengenal status. Kau mau presiden, kau mau jabat, kau mau penjahat, nggak ada urusan. Betul-betul. Dia bisa masuk. Makanya ini salah satu kenapa narkoba itu dikatakan darurat di Indonesia. Kenapa? Indikasinya bahwa semua oknum, ya, oknum yang di semua aparatur pemerintahan Indonesia ini sudah pernah terlibat semua. Iya. Tidak ada lembaga yang bersih. Nah ini makanya Presiden menginstruksikan di Impres nomor 2 itu salah satu indikator kedaruratan adalah aspek semuanya sudah pernah terpapar. Gitu, ya. Oke. Last question buat Bapak Ya. ini. Oh, Dan saya. Jenderal juga bisa Oke. menjawab dan menegaskan ke sobat potlok semua. Mm. Kalau misal pecandu pengen rehab gitu tuh kudu bayar nggak sih? Gitu. Atau ada biaya-biaya gitu? Iya. Mungkin tolong. Bapak Oke, memang bisa saya dulu. jawab. Untuk biaya gratis ya. Jadi seluruh pembiayaan yang dilaksanakan rehabilitasi yang ada di Loka ini semuanya gratis. Kemudian apabila teman-teman ingin mengakses layanan rehabilitasi, Anda boleh berkunjung ke BNNP Provinsi Lampung atau BNNK terdekat untuk di assessment terlebih dahulu di sana. Kemudian nanti akan ada kebutuhannya, Anda butuh rawat jalan atau rawat inap. Kalau rawat inap nanti akan dirujuk ke sini, kalau rawat jalan bisa dilakukan di BNNP dan BNNK. Seperti itu. Oke. Saya Jenderal. closingnya ya. Iya. Jadi pada para podcast Potlok. Sobat potlok. sobat potluck semuanya, saya tegaskan pada forum ini yang terakhir, saya himbau dan tolong sampaikan kepada sobat saudara kita, kalau ada saudara, teman, rekan, sahabat kita yang terpapar narkoba, pengen sembuh, ya, segera lapor kepada kami, kepada BNN. Ada 3 jaminannya. 1, kita tidak akan pidanakan. Ingat itu, bahwa karena apa? Kalian adalah penyalahguna pasien yang harus diobati, bukan penjahat. Ingat itu. Anda datang dengan sukarela, akan kita obati, akan kita status Anda adalah pasien yang harus diobati. Tidak kita pidanakan. Yang kedua, identitas Anda akan kita protek, ya. Dan yang ketiga, kita pastikan bahwa proses rehabilitasi akan dilaksanakan secara gratis yang disampaikan oleh Pak Bambang Kepala Loka. Terakhir, salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Oke, tangan semuanya.
Terima kasih Bapak Brigadir Jenderal Polisi, Bapak Edi Suwasono dan Bapak Bambang Setiawan. Sampai jumpa lagi Sobat Potlot di Potlot next episode. Oke, selamat siang, salam sehat. Terima kasih. Yo.